Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada masa pandemi seperti saat ini, hampir seluruh warga dunia termasuk di Indonesia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan kembali meningkatnya kasus COVID-19 baru-baru ini. Seringkali banyak di antara kita yang merasa putus asa dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah. Untuk itu, perkenankan saya, Sabrina Kirin Ramadhani, untuk menyampaikan sedikit nasihat dengan judul Sabar dan Tawakal dalam menghadapi wabah COVID-19. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155, Allah telah menjelaskan tentang makna ujian sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Hadirin yang dirahmati Allah, permata tak bisa dipoles tanpa gesekan, dan manusia tak bisa sempurna tanpa ujian. Artinya, ujian ini merupakan sebuah proses kita menuju kesempurnaan, layaknya gesekan yang dilakukan permata agar permata itu bisa menjadi indah. Sebab itu, kita seharusnya bersyukur ketika diberikan ujian, apalagi Allah menjanjikan sesuatu yang setimpal bagi kita yang selalu bersabar dalam menghadapi ujian darinya. Cobaan dan ujian yang menimpa kita saat ini tentu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersabar, Allah akan melipat gandakan pahala dan membantu menyelesaikan semua cobaan dan ujian yang dihadapi oleh umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau lebih dari itu, kecuali Allah pasti akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kita tidak perlu takut ketika ditimpa ujian dan cobaan. Setidaknya kita tidak akan merugi, sebab Allah akan mengganjar kesabaran serta ketabahan kita dalam menghadapi cobaan ini dengan hal yang tidak akan pernah kita sangka-sangka. Adapun ujian yang kita rasakan saat ini meliputi al-khauf, ketakutan akan tertularnya penyakit, ketakutan akan menurunnya ekonomi, dan ketakutan akan menghilangnya nyawa. Selain itu, kita merasakan waj'u atau kelaparan, kehilangan pekerjaan, dan kekurangan harta. Hadirin rahimakumullah, ujian Allah ini tidak lain tanda kasih Allah dalam membentuk manusia yang tangguh dan muslim yang memiliki kualitas iman tinggi. Masa pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya ini menuntut kita agar senantiasa bersabar, dan bersabar. Marilah kita tanamkan dalam diri kita bahwa ujian bukanlah siksaan, bahwa ujian bukanlah azab dari Allah, melainkan justru Allah sangat cinta kepada kita. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman dan sabar dalam menghadapi ujiannya. Sebagai muslim yang beriman, hendaklah kita senantiasa bersabar dan meningkatkan kualitas keimanan kita, memperbanyak ibadah kepada Allah dan memperbanyak muhasabah, memperbaiki diri, memperbanyak sholawat agar Allah segera mengangkat pandemi ini. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, izinkan saya berpesan, tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah berbahagia, dan tetaplah meningkatkan iman dan takwa. Salah satu bentuk ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri dari tertular COVID-19 adalah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan abai meskipun sudah vaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.